Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Purwoto dari SMK Negeri 3 Mataram. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didit Purwoto. Saya guru pengajar dari SMK Negeri 3 Mataram. Kebetulan pada saat ini saya berusaha memberikan atau berusaha melaksanakan coaching pada teman sejawat saya, Bu Mimin, selaku pembimbing dari siswa PSG yang bermasalah. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Mimin dari SMK Negeri 3 Mataram. Kebetulan saya guru pembimbing untuk PSG jurusan Tata Busana. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kelihatannya tidak bersemangat hari ini, Bu? Bisa bercerita mungkin ke saya apa penyebabnya? Iya Pak, ini mohon maaf, ini saya itu punya masalah Pak di sekolah. Kebetulan saya kan di PSG. Iya, Bu. Masalahnya itu yang pertama, anak-anak saya itu sering tidak masuk. Kemudian dia itu masuk 1 minggu, kemudian liburin 1 minggu. Jadi sering nggak masuk Pak. Anak saya itu kebanyakan nggak masuknya. Oh gitu ya. Jadi ini yang membuat artinya ibu ini udah bulanan ibaratnya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira dari ini apa sih penyebabnya Bu? Kok anak-anak ibu ini kok sering nggak masuk? Iya, kalau menurut saya Pak ya, setelah saya ini sepertinya penyebabnya itu satu, lokasi jauh dari rumahnya Pak. Kebetulan memang rumahnya jauh sekali dari tempat lokasi di PSG. Kemudian yang kedua, lingkungan kerjanya, maksudnya di tempat PSG itu dengan teman kerja, kemudian dengan teman-temannya yang tempat PSG itu mungkin ada ketidakcocokan anak ini. Lingkungan kerja yang tidak nyaman gitu Iya, ya, Bu ya? sebenarnya tidak nyaman dia sama teman-teman di tempat kerja itu. Ya. Mohon maaf Bu, ibu bimbing berapa siswa sih di dalam PSG? Ada 6 siswa Pak, tapi yang bermasalah ini 1 anak yang sering tidak masuk ini. Pembimbingannya laki atau cewek semua Bu? Perempuan. Oh, perempuan semua ya. Iya. Iya. Bu, kira-kira ini dari apa namanya penyebab ini Bu? Ini kan siswa ibu ini dari 6 siswa ini yang bermasalah kan hanya 1. Kira-kira dari kasus ini bisa rentet enggak ya kalau tidak diselesaikan secepatnya? Artinya siswa ini bisa apa ya bahasanya, bisa ngikut tidak hadir atau tidak masuk gitu. Ini kalau misalnya saya biarkan, Ya. tidak saya ini tangani Pak, satu untuk yang nggak masuk ini sebenarnya kan dia kan ketinggalan jauh sama teman-temannya yang Ya, ini gitu. Kemudian dia ketinggalan jauh kan yang pertama, takutnya nanti temannya yang lainnya tuh ikut-ikutan juga nggak masuk gitu. Ya. Jadi saya punya solusi Pak ini. Nah, Bu, setelah ini takut siswa yang lain itu ngikut nih dari permasalahan ini Bu. Ibu sudah mencari penyebabnya tidak, anak ini kok bisa seperti ini? Sudah Pak, sepertinya ini perkiraan saya, sepertinya itu lokasinya jauh itu penyebabnya. Itu ya, yang jelas Kemudian itu yang ya. kedua, lingkungan kerja itu sama teman-teman tidak nyaman. Gitu ya. Iya, jadi mereka anak-anak ini nggak kerasan gitu. Iya. Jadi pingin Itu kalau kemarin itu, mohon maaf ini Bu, untuk pemilihan lokasi ini kira-kira ibu yang menentukan atau dari siswa sendiri ya? kebetulan sekolah yang menentukan Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ibu, ya memang benar sih, kalau kita melihat kalau ini dibiarkan mungkin akan rentet di teman-temannya yang lainnya. Kira-kira Ibu
dari permasalahan ini apa sih yang bisa kita mungkin Ibu ambil solusinya itu seperti apa ya? Ya, kalau menurut saya Pak, untuk solusi ini yang pertama, mungkin anak ini harus dibimbing lebih intensif. Bimbingan lebih intensif ya. Ya, bimbingan lebih intensif. Kemudian yang kedua itu siswa tersebut diajak komunikasi Pak. Jadi mungkin apa ya, kita harus menggali dia kenapa diajak komunikasi, terus bagaimana dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita komunikasi kan tahu nanti apa sih kendala-kendalanya dia itu. Oh gitu ya. Itu iya. Diajak komunikasi Ya. untuk mengetahui kendala-kendalanya ya. Iya. Kemudian yang ketiga, diberikan motivasi Pak tentang pentingnya budaya kerja. Jadi mereka harus tahu jadi di tempat kerja itu seperti apa, bagaimana kita untuk menempatkan diri kita di tempat kerja dan lain sebagainya. Ya. Ya ini kalau kita melihat Bu, solusinya sudah luar biasa Bu ya. Jadi Ibu kalau kita melihat dari kasus yang pertama ini penyebabnya dari siswa kita yang jarang masuk itu kan, pertama bisa kita kan lokasi rumah jauh dari lokasi industri jauh dari rumah ya, yang pertama. Iya. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak nyaman ya kan, ini penyebab yang utama ya. Terus yang bisa diambil solusi dari Bu Mimin, pembimbingan lebih intensif ya. Terus yang kedua, siswa diajak komunikasi apa sih kendala-kendalanya gitu ya. Terus yang ketiga, memberikan motivasi tentang budaya kerja. Jadi anak-anak ini tahu kalau budaya kerja itu seperti apa gitu ya, manfaatnya nanti seperti apa. Ibu mohon maaf ini, mungkin dari solusi-solusi seperti ini kira-kira kapan nih Bu diterapkan supaya anak-anak kita ini tidak berlarut-larut permasalahannya? Iya, ini harus kita tangani secepatnya Pak. Jadi mungkin mulai besok kita harus ini tangani secepatnya. Tapi dari pihak sekolah ini Bu, mohon maaf, apakah mengetahui dengan kondisi seperti ini? Iya, mengetahui. Gitu ya. Iya. Jadi tindakan dari sekolah seperti apa Bu? Apakah menyuruh Bu Mimin itu untuk menyelesaikan segera, atau nanti dah pada saat pembimbingan, atau bagaimana? Iya, dari sekolah karena kita membimbing jadi harus segera diselesaikan. Oh gitu ya. Iya. Jadi intinya dari sekolah untuk mempercepat gitu ya. Iya, ada komunikasi antara pembimbing sama pihak sekolah. Iya. Jadi perwakilan dari sekolah ini dari Bu Mimin ini ya? Iya, karena kita langsung pembimbingnya. Iya, sebenarnya kita ini kan ya pendidik ini luar biasa ini. Mulai dari awal sampai ya. Jadi membimbingnya ini tidak tanggung-tanggung gitu ya. Makanya sampai anak-anak orang aja kita pikir ya Bu ya. Iya Pak, untuk anak bangsa Pak. Untuk anak bangsa gitu. Jadi gini Bu, komitmen inilah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan secepatnya untuk minggu depan gitu ya. Iya. Jadi supaya ini tidak berlarut-larut. Oke Bu, mungkin kelihatannya Bu Mimin wajahnya sudah tidak anu lagi ya, tidak sumpah lagi kalau sudah bercerita seperti ini. Mungkin hari ini kita bercerita cukup di sini Bu, karena hari ini saya ada jam pelajaran. Karena Bu Mimin sudah ceria wajahnya, sudah bercerita sehingga bebannya ini kelihatannya agak plong ya. Terima kasih banyak Pak, solusinya. Itu saja Bu Mimin dari saya. Terima kasih, saya sudah jadi coaching mungkin yang baik buat Bu Mimin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Mimin dari SMK Negeri 3 Mataram. Saya akan memberikan testimoni tentang coaching yang dilaksanakan oleh Bapak Didit Purwoto. Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Semoga dengan coaching ini bermanfaat untuk teman sejawat dan dapat diaplikasikan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.